Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga saat ini dan dapat menyelesaikan tugas proyek tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Tak lupa pula selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang menderak seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, saya Alia Rizky Zulkarnain dengan NIM 220407501038, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa topik permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti angka putus sekolah, inklusivitas pendidikan, dan pendidikan karakter. Topik yang pertama yaitu mengenai angka putus sekolah, di mana hal ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia yang termasuk dalam materi hakikat pendidikan yang dibawakan oleh kelompok 1. Adapun jurnal penelitian yang saya ambil berjudul Analisis Perbandingan Angka Putus Sekolah Dasar Negeri dan Swasta menggunakan algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN, yang diteliti oleh Yayi Naulia Silalahi, Rosita Panjaitan, dan Lailan Sofina Harahap pada tahun 2025. Artikel ini mengulas perbandingan tingkat putus sekolah antara sekolah dasar negeri dan swasta di Indonesia. Studi ini juga bertujuan untuk menemukan provinsi yang memiliki tingkat putus sekolah tertinggi, serta menganalisis pola-pola yang membedakan status pendidikan berdasarkan informasi yang ada. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, provinsi dengan angka putus sekolah dasar negeri tertinggi ialah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah mencapai 5.000 mahasiswa. Dan angka putus sekolah dasar negeri terendah ialah Provinsi Riau dengan jumlah 1.000 mahasiswa. Sedangkan untuk angka putus sekolah dasar swasta tertinggi ialah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan jumlah hampir mencapai 2.000 mahasiswa. Dan angka putus sekolah dasar negeri terendah ialah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah kurang dari 1.000 mahasiswa. Artikel ini juga memberikan beberapa saran kebijakan untuk mengurangi tingkat putus sekolah, khususnya pada sekolah negeri, seperti perlunya memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah negeri di negara-negara dengan tingkat putus sekolah tertinggi seperti peningkatan kualitas fasilitas, pelatihan guru, dan pemberian beasiswa yang tentunya dapat menjadi solusi untuk menurunkan angka putus sekolah. Dan menurut saya, solusi yang diberikan oleh peneliti seperti peningkatan kualitas fasilitas, pelatihan guru, dan pemberian beasiswa sudah merupakan langkah-langkah yang tepat dan tentunya penting untuk mengurangi tingkat putus sekolah, terutama di sekolah negeri. Namun, ada beberapa aspek yang menurut saya perlu ditambahkan dalam solusi tersebut, seperti perlunya keterlibatan orang tua, di mana mungkin bisa ditambahkan program-program yang meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk mendorong motivasi anak-anak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikannya hingga ke pendidikan yang lebih tinggi. Topik yang kedua mengenai inklusivitas pendidikan yang dibawakan oleh kelompok 2, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengambil jurnal yang berjudul Implementasi Pendidikan Inklusi di Anak Sekolah Dasar, Studi Kasus pada Anak Berkebutuhan Khusus, yang diteliti oleh Dina Anjani Ningrum, Febrianti Sonia Hamsa, Nurul Hikmah, Siti Lailatul Makfirah, Zayana Alfi Rizkia Nur Asitah tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dan merumuskan solusi strategis dalam penerapan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar melalui pendekatan SLR atau Systematic Literature Review terhadap publikasi dalam satu dekade terakhir. Melalui analisis sistematik literatur review ini atau SLR, ditemukan bahwa hambatan utama dalam penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama, yaitu keterbatasan sumber daya, keterbatasan kompetensi guru, dan dukungan lingkungan yang kurang mendukung. Hasil penelitian ini yang bisa kita lihat pada gambar 1 menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan tantangan utama dengan kontribusi sebesar 40% yang diikuti oleh kurangnya kompetensi guru sebesar 35% dan terakhir resistensi lingkungan
sebesar 25%. Dari data ini, menegaskan bahwasanya upaya prioritas harus diarahkan pada penyediaan fasilitas yang memadai dan peningkatan kompetensi guru, di samping langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program-program inklusi. Sementara sekolah diharapkan dapat menginisiasi pelatihan guru yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Sebagai kontribusi baru, peneliti juga menawarkan beberapa rekomendasi, seperti peningkatan alokasi anggaran, pengembangan program pelatihan guru yang berkelanjutan, dan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut saya, solusi yang diberikan peneliti sudah sangat relevan dengan kendala yang dihadapi, namun masih ada beberapa aspek yang menurut saya perlu ditambahkan untuk efektivitas implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. Seperti perlu adanya evaluasi berkala terhadap program-program yang dikeluarkan untuk mengatasi kendala ini, guna untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pemanfaatan teknologi adaptif yang sekiranya dapat membantu ABK belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu topik ketiga, yaitu pendidikan karakter, di mana materi ini telah dibahas oleh kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Analisis Implementasi Pendidikan Karakter Aspek Peduli Lingkungan pada Pembelajaran IPS Siswa Kelas 4 di UPT SPF SD Impres Manggala, Kota Makassar, yang diteliti oleh Novayanti, Abdul Malik Iskandar, Satriawati, Nur Hafida Amalia pada tahun 2024. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter aspek peduli lingkungan pada pembelajaran IPS siswa kelas 4 di UPT SPF SD Impres Manggala, Kota Makassar, faktor penghambat pendidikan karakter peduli lingkungan, dan dampak ketidakpedulian lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan pada pembelajaran IPS kelas 4 di UPT SPF SD Impres Manggala, Kota Makassar sudah diterapkan dengan baik. Implementasi pendidikan karakter aspek peduli lingkungan pada pembelajaran IPS siswa kelas 4 UPT SPF SD Impres Manggala, Kota Makassar dilakukan melalui pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan diantaranya membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Pembiasaan LISA atau lihat sampai ambil. Sedangkan pendidikan karakter peduli lingkungan dilaksanakan di luar pembelajaran, seperti Sabtu Bersih, di mana semua siswa membersihkan seluruh lingkungan sekolah sebelum jam pembelajaran dilaksanakan atau dimulai. Adapun faktor penghambat pendidikan karakter peduli lingkungan ini ialah kurangnya kesadaran siswa untuk selalu merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan untuk mengatasi faktor penghambat ini, guru berperan penting dalam menerapkan serta menggerakkan siswa untuk terus peduli pada lingkungan melalui pembiasaan-pembiasaan seperti LISA atau lihat sampai ambil, juga melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peduli lingkungan untuk mengajarkan anak pentingnya menjaga dan merawat lingkungan, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Adapun dampak ketidakpedulian lingkungan, yaitu lingkungan menjadi kotor, sampah berserakan di mana-mana, dan kebersihan lingkungan menjadi tidak terjaga dengan baik karena kurangnya kesadaran siswa dalam hal peduli lingkungan. Di mana peduli lingkungan juga tergantung dari guru, bagaimana mereka untuk terus menerapkan sikap peduli lingkungan kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Menurut saya, solusi yang diberikan peneliti sudah tepat, bahwasanya guru berperan penting dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. Meskipun begitu, adapun tambahan dari saya terkait solusi yang diberikan oleh peneliti, yaitu mungkin perlu adanya integrasi pendidikan karakter peduli lingkungan ini ke dalam kurikulum secara lebih mendalam, seperti memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang isu-isu lingkungan, misalnya dengan menggunakan video edukasi atau aplikasi interaktif untuk belajar tentang daur ulang. Setelah itu, dapat diberikan penghargaan kepada peserta didik yang aktif menjaga kebersihan lingkungan, di mana hal ini dapat memotivasi siswa lain untuk ikut serta dalam melakukan hal yang sama dan dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekolah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.